Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami datang menghadap-Mu. Kami mengucap syukur atas perkenan-Mu. Kami boleh memasuki bulan baru lagi. Tidak terasa begitu banyak berkat yang boleh kami terima, begitu banyak kesempatan yang telah dibuka untuk kami. Tetapi tidak semua pula dapat kami pergunakan dengan baik. Kami menyadari kelemahan kami ini. Kami memohon pengampunan daripada-Mu, dan kami memohon tolonglah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapa, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Buatlah kami memahaminya, sehingga kami mampu menerjemahkannya di dalam keseharian kami, menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Saya akan membacakannya untuk kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki hari pertama bulan September tahun ini. Sejauh ini, banyak keruwetan yang bisa kita atasi tanpa pernah kita bawakan dalam doa permohonan, sehingga kita menganggap hal tersebut biasa-biasa saja, hal yang lumrah. Berbeda pula sikap kita untuk masalah-masalah yang memang belum selesai, yang masih terbawa melintas ke bulan baru ini, sehingga menjadi fokus kita untuk menuntaskannya. Dalam hal ini, kita pun datang berdoa, bermohon akan pertolongan Tuhan. Kita merasa lelah, resah, khawatir, pikiran terganggu, rasanya berbeban berat. Pada situasi ini, kita terjebak hanya memandang pada masalah. Kita tidak dapat mensyukuri keadaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seluruh kejadian di dunia ini tidak ada yang terluput dari perhatian Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, masalah-masalah yang kita alami, baik kesulitan dan penderitaan, Tuhan akan melimpahkan kekuatan bagi kita yang bersungguh hati kepadanya, agar kita mampu menghadapi dan menyelesaikannya. Tuhan adalah harapan kita. Juga, apa yang kita alami itu bukan tidak ada maksudnya. Semua itu tidak akan sia-sia. Ada rancangan damai sejahtera Tuhan bagi kita, yang menjadikan setiap detik kehidupan kita ini adalah anugerah. Melihat kesulitan dan penderitaan itu dengan menggunakan kacamata iman akan memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi bila kita memahami akan pengharapan yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita. Kita akan senantiasa bersukacita di dalam pengharapan itu. Sukacita yang tidak dapat hilang karena kondisi-kondisi tertentu, dibatasi oleh kemampuan jasmani. Tetapi sukacita itu adalah sukacita yang kita bawa terus-menerus. Dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19 demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dengan memiliki pengharapan, maka kita tidak akan terhanyut. Kekuatannya akan menahan kita dari gelombang yang kuat sekalipun.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang lebih berharga yang kita miliki selain pengharapan yang disediakan Tuhan? Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini tidak selalu ada damai dan kondisi aman. Tetapi bagi orang percaya ada pengharapan keselamatan yang datang dari Kristus, keselamatan yang bersifat kekal. Kita sangat menyadari bahwa kehidupan kita tidak hanya sampai di dunia ini saja, tetapi masih ada kehidupan selanjutnya, yaitu di dalam kekekalan. Bagi kita orang yang percaya kepada Injil, kita mengakui bahwa kita adalah orang yang penuh dosa, dan dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, tetapi kemudian bangkit, hidup kembali, mematahkan kuasa maut. Dan ia juga telah naik ke sorga, dan janjinya akan datang kembali menjemput kita. Dengan janji inilah, maka kita sebagai orang percaya harus kita hidup tanpa kekecewaan atau kesedihan yang berlarut, seolah tiada harapan. Marilah kita senantiasa bersukacita, senantiasa berdoa, dan mengucapkan syukur dalam segala hal. Mari, selama masih bernafas sampai kepada kekekalan, kita bersukacita senantiasa, berdoa dengan tekun setiap saat kepada Tuhan, serta mengucapkan syukur dalam situasi apapun juga. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukanlah kami untuk melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami, agar kami senantiasa bersukacita, berdoa, bersyukur setiap saat, dan di dalam segala hal. Pengharapan yang datang daripada-Mu, yaitu pengharapan akan keselamatan, itulah yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, khususnya bagi mereka yang sedang bergumul di dalam hidupnya. Tolonglah Bapa, dengarkanlah seruan doa-doa mereka, dan pakailah kami sebagai salah satu jalan keluar bagi mereka. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.